Sobat Antara, kembali lagi di podcast Antara. Sosok kali ini masih duduk di bangku SMK, tepatnya SMK Negeri 8 Kota Semarang, yang mana prestasinya cukup mendapatkan sorotan di dunia nasional bahkan internasional karena berhasil menemukan bug di sistemnya Google yang secara IT ini belum banyak orang memahami, tapi ternyata sosok ini sangat menggeluti dunia ini dan ternyata paham, bahkan mendapatkan perhatian dari Google dengan berupa apresiasi bantuan dana senilai kalau dirupiahkan sekitar 75 sampai 76 juta rupiah. Siapakah dia? Yaitu Abdullah Muzakir. Ya, halo Mas Zakir, gimana kabarnya? Baik Mas. Masih sekolah? Iya, sekolah. Sering bolos nggak? Ya, kadang-kadang. Nyata ya. Zakir, sebenarnya apa yang kamu lakukan? Kalau biasanya saya lakukan, ini waktu di rumah ya Mas atau di sekolah nih? Ya, di rumah dulu, aja. terus di sekolah. Kalau di rumah sih biasanya aku itu Mas, yang pertama hunting bug di perusahaan gitu kan. Terus biasanya sih kalau malam ambil kursus sih Mas, kursus gitu belajar. Malamnya kursus? Iya gitu Mas. Terus kalau siang ya sekolah lah Mas. Gitu. Waktunya tapi nggak ini ya, maksudnya nggak terpecah ya dengan kamu suka kegiatan di luar. Alhamdulillah udah ada to-do list sih Mas, jadi lebih ke manage waktunya gitu sih Mas. Aku langsung aja di penasaran nih. Ketika kamu ngutak-ngatik di Google, itu kan nggak percobaan pertama yang langsung dapat, maksudnya langsung bisa repot. Ceritain gimana itu? Ini ceritanya dari fokus dari awal ya. Dari awal bagaimana kamu menarget Google itu sebagai bug. Jadi sebenarnya tuh saya sebenarnya dengan tim Mas, dengan teman lah, partner gitu, emang udah suka cari-cari bug gitu Mas. Biasanya kita cari di perusahaan Indonesia, terus perusahaan luar juga gitu kan Mas. Nah karena kita udah terbiasa cari-cari gitu, kita bikin tantangan nih Mas. Kita bikin tantangan, yuk naik Google, cobalah gitu. Akhirnya udah sepakat tuh bikin targetin Google. Nah kita coba-coba lah cari-cari gitu, udah 4 kali kita report kan, terus ditolak terus kan. Akhirnya laporannya kelima itu sebenarnya sempat mau ditolak Mas. Jadi kan di Google Bug Hunter itu ada 2 kategori Mas. Yang pertama ada Vulnerability Reward Program, itu khusus vulnerability. Yang kedua ada Abuse Risk. Nah Abuse Risk ini bug yang bisa dibilang kayak unik lah Mas, unik-unik gitu biasanya. Nah saya nemunya tuh di bagian Abuse Risk ini. Jadi mungkin saja waktu pertama itu Google ngira kalau laporan saya nggak valid itu kan karena kurang penjelasan mungkin ya. Terus kita sempat adu argumen selama setengah bulan gitu. Akhirnya ya kita bikin video, diterima deh gitu sih Mas. Oh, laporannya itu berarti sejak tahun berapa kamu klaim kirimkan pertama kali itu? Kalau akhirnya diterima? Kalau pertama kali sih mungkin di awal 2020 Mas, itu pertama kali ini. Terus kalau diterima di awal 2021 ya. Singkat saya gitu sih Mas. Kalau boleh tahu bug jenis apa yang kamu serang loh? Itu bug jenis bisnis sih Mas, bisnis logic error, sama yang spesifiknya lebih ke BAC atau broken access control gitu sih Mas. Apa itu yang menurut kamu, wah ini bugnya ini yang buat? Menurut aku sih secara garis besar, secara singkat aja BAC itu kayak bisa ngakses data orang lain gitu sih Mas. Berarti istilahnya ada potensi data bisa bocor ya? Iya betul Mas, ada potensi data bisa bocor ketika bug ini tidak dibetulkan oleh Google. Iya benar Mas itu. Dan sih. Alasan pertama Google ketika menolak itu kenapa? Alasannya karena penjelasan saya kurang Mas. Penjelasannya kurang gitu ya? Mungkin dia salah paham atau gimana gitu kan Mas, nggak tahu aku juga. Terus ketika dijelaskan selanjutnya? Awalnya nolak lagi Mas. Iya soalnya kan belum jelas lagi. Kan waktu itu kan juga bahasa Inggris kan kurang-kurang gitu ya Mas, awal-awal belajar. Terus akhirnya minta bantuan teman buat bikin laporan yang detail, akhirnya diterima Mas gitu. Diterimanya itu kamu ditelepon atau langsung dikontak sama pihak Google? Itu diterimanya tuh kayak ada template laporannya sih Mas. Kan ada laporan diterima sama ditolak, udah ada templatenya sendiri-sendiri. Jadi waktu itu tuh malam-malam Mas lagi bergadang kan, lagi bergadang terus buka email gitu kan, kaget ada email. Wah ternyata diterima, itu seneng, happy banget kan Mas. Terus akhirnya itu malam-malam itu aku kayak apa ya, excited gitu kan, kayak senengnya itu karena seneng bakal dapat duit, tahu iya. Atau Senengnya itu karena gitu. enggak senengnya tuh karena dapat
pengakuan dari Google itu mas, soalnya itu yang aku incar dari dulu sih mas gitu. Dan kamu juga pernah melakukan hal yang sama di perusahaan lain? Iya gitu mas, di perusahaan lain gitu. Tingkat apresiasinya berbeda? Berbeda tergantung dari bug yang ditemuin, tergantung dari seberapa besar perusahaan itu, sama biasanya tergantung dari kebijakan perusahaannya sih mas itu. Sebenarnya kan itu kategori hacker ya, yang Iya. ada black hacker and White hat hacker, istilahnya hacker yang baik lah istilahnya, yang nggak aneh-aneh. Iya. Kenapa kamu memilih jalur mendalami dunia hacker ini, meskipun banyak pandangan sosial itu bahwa hacker itu lebih ke konotasinya yang negatif, meskipun white hat hacker itu adalah hacker yang baik, tapi orang nggak banyak tahu. Iya bener mas, jadi waktu pertama belajar tuh awalnya juga ditolak sama orang tua mas, kan yang tadi disebutkan konotasi hacker kan kayak tabu gitu kan, masih jahat gitu kan. Terus akhirnya saya coba jelasin dikit-dikit sama orang tua. Sebenarnya tuh saya pengen juga atau mau kepincut ke dunia black hat juga mas, kan waktu itu kan sempet tuh nge-hack perusahaan dan di dalamnya ada uang banyak gitu kan, tertarik. Perusahaan apa itu, keuangan? Iya keuangan. Kartu kredit? Lebih ke financial services sih, kayak OVO Dana cuma di luar negeri gitu. Nah itu di situ banyak uang tuh mas, hampir ke gocek atau kan mas, hampir tak ambil semua itu kan. Sebenarnya kamu bisa melakukan itu ya? Bisa, cuma kan mungkin aku ya. mungkin karena dari pendidikan dari orang tua kan yang backgroundnya agama, jadi masih mikir 2 kali buat ambil sih mas gitu sih. Oke. Dari mana kamu tahu semua itu? Maksudnya dari belajar sejak kapan? Kan dunia hacker tuh nggak serta-merta kemudian belajar dari YouTube dan sebagainya. Ada waktu di mana kamu harus mendalami, menyukai dunia coding dan sebagainya sampai akhirnya menjelajah dunia maya dan masuk ke dunia hacker gitu. Belajar. Jadi awalnya dari pendidikan di SMK. Bukan mas. Jadi waktu MI itu SD lah. Waktu SD tuh emang udah kenal komputer gitu mas, ya udah sering main ke warnet gitu kan, pulang sekolah gitu. Terus kelas 5 atau 6 itu berhenti ke warnet kan, fokus ujian kan itu. Nah terus di SMP itu kebetulan keluarga habis beli laptop gitu kan mas, walaupun laptopnya kreditan gitu kan. Terus kan laptopnya nganggur tuh. Sebenarnya laptop itu tuh dibuat buat ujian akhir sekolah kakak di SMK gitu kan. Nah setelah laptop dipakai dibuat ujian akhir, nganggur, saya pakai lah laptopnya. Nah kan dulu kan internet kan nggak ada di rumah nih mas, jadi mau nggak mau harus ke angkringan gitu kan, pesen es teh terus nongkrongnya berjam-jam gitu kan. Jangan angkringannya kamu hack juga? Pernah mas, pernah. Dapat es teh itu? Dapat wifi-nya mas. Terus sampai mana tadi, ke angkringan gitu ya? Angkringan. Ilmu hacking kan kalau di-upload di YouTube kan biasanya ke take down gitu ya mas, karena menyalahi aturan, apalagi kan bisa dimanfaatkan gitu kan mas. Nah itu sempat bingung nih. Sebelumnya nggak belajar ke hacking dulu sih mas, sebelumnya belajar ke programming kan. Terus ngerasa nggak cocok gitu di programming, akhirnya 3 bulan setelahnya belajar jaringan, terus nggak cocok lagi, akhirnya terjun ke dunia cyber security. Nah karena di cyber security ini perlu pemahaman basic tentang programming sama jaringan, nah sebenarnya kan udah dapet mas, jadi masuk ke dunia cyber security ini lebih gampang. Nah terus yang tadi belajarnya dari mana, kan di YouTube kan jarang ada ditemuin kayak itu mas. Terus saya larinya ke komunitas mas, cari komunitas lokal. Di situ waktu dulu itu di komunitas Arisan Security di Salatiga. Nah di situ mulai deh ikut gathering gitu, dipaparin kan, biasanya ada gathering buat sharing-sharing gitu kan mas. Jadi belajarnya otodidak melalui komunitas itu dia? Iya, otodidak. Kalau dulu sih otodidak mas, cuma kan sekarang kan udah alhamdulillah kan udah ada uang tambahan, jadi bisa ambil kursus sih mas gitu. Tambahan dari hadiah itu tadi ya? Iya alhamdulillah gitu. Kamu buat apa aja itu? Buat beli kursus, tabung, laptop sama orang tua sih mas. Buat upgrade ya? Iya. Upgrade. Sama foya-foya dikit lah. Ya foya-foya kamu simpan aja. Foya-foya yang lain. Iya. Terus Zakir, ketika kamu menyukai dunia cyber security ini, apakah itu relate dengan jurusan atau sekolah yang kamu ampu ini? Kan aku belajar cyber security itu tuh waktu kelas SMP ya mas. Nah waktu ujian akhir sekolah tuh aku bingung nih mau lanjut kemana. Nah, aslinya tuh pengen di dekat rumah, cuma kan di dekat rumah itu adanya teknik komputer jaringan kan, itu jaringan kan, dan sebelumnya kan aku nggak tertarik ke jaringan gitu. Akhirnya
cari-carilah SMK apa sih yang sebenarnya cocok buat cyber security. Nah, ketemulah jurusan RPL. Walaupun sebelumnya nggak suka programming juga, tapi aku tuh ngerasa kayak aku butuh ilmu ini buat mantengin cyber security aku gitu sih Mas. Sekolah mendukung kamu nggak, atau dan program-programnya yang ditawarkan kurikulum sekolah sesuai itu nggak untuk kamu belajar itu? Mungkin kalau nggak karena sekolah, mungkin saya juga nggak bakal menang kayak kompetisi lomba hacking gitu ya Mas. Karena kebetulan sih waktu dulu tuh sering diajuin lomba gitu kan, sering dapat informasi tentang lomba hacking gitu. Jadi ya itulah fungsi sekolah Mas. Terus kalau fasilitas sih paling di sini difasilitasi itu sih Mas, fleksibilitas waktu, jadi bisa ngerjain project, terus kalau kiranya project udah selesai bisa atur kegiatan yang lain gitu sih Mas. Berarti di luar sekolah ini kamu ada kegiatan yang ternyata kegiatanmu itu disupport oleh pihak sekolah untuk biar kamu lebih berkembang. Iya benar Mas. Itu sih. Pertanyaan selanjutnya, setelah lulus dari SMK 8 mau kemana? Kan kamu udah ada kegiatan dan sudah tahu nih arahnya kemana. Iya sebenarnya masih bingung sih Mas mau kemana. Cuma sih pengennya, aslinya sih pengen di luar kota Kak, ITB, UGM gitu Mas. Cuma kan karena masih kangen lah sama orang tua gitu. Ya akhirnya pengennya ke Undip sih Mas. Pengen ke Undip. Jurusan apa kira? Jurusan IT Mas, TI gitu kan, teknik informasi. Project apa sih yang pengen kamu kembangkan nantinya, yang saat ini udah kepikiran tapi aku pengen ngembangin cuman belum ada kesempatan dari waktu atau sponsor gitu? Project apa ya? Itu paling project yang aku garap saiki Mas. Sekarang itu kayak project buat pentest, itu service pentest buat ke perusahaan-perusahaan. Kebetulan kan saya ada tim buat pentest juga. Jadi ya saya pengen ngembangin itulah teman-teman saya gitu. Teman komunitasmu itu di sekolah juga yang sama atau ada di kebetulan kan komunitasku banyak nih Mas. Ada yang di sekolah, ada yang di luar, ada yang di luar juga ada teman sekolah, jadi benar-benar nyampur gitu Mas. Banyak, soalnya ya kalau bisa sih cari komunitas banyak-banyaknya sama cari teman lah biar nambah relasi juga. Dan itu white hacker semua, white hat hacker. Iya, white hat hacker semua. Ada yang iseng-iseng juga. Aku kayaknya sih ada, cuma aku nggak tahu sih. Untungnya kamu menemukan komunitas yang tepat ya. Gitu. Jadi gini Mas, di situ tuh awalnya juga pengen jadi black hat. Nah tapi tuh aku ketemu sama satu orang gitu kan Mas, yang jadi ya bisa dibilang mentor gitulah. Itu namanya Mas Daniel Kristanto. Dia yang ngebimbing saya, yang ngarahin saya, yang biasanya ngasih ilmu, yang biasanya sering update tentang apalagi IT kan stay up to date terus ya Mas. Biasanya sih kita belajar bareng gitu. Jadi benar-benar dituntun sama dia sih Mas, aku Mas sampai ke white hat hacker gitu. Menurut kamu, untuk anak seusia kamu, apa yang harus dilakukan teman-teman yang lain kalau pengen belajar atau mendapatkan prestasi yang sama seperti Zakir? Mereka harus gimana nih? Mungkin dari pengalaman aku ya Mas, dari pengalaman aku sih yang pertama cari komunitas sih Mas, cari komunitas gitu, terus cari teman yang banyak, terus juga kuat-kuatin iman aja lah Mas. Karena kenapa itu? Ya karena kan yang black hat itu kan sebenarnya bayarnya lebih gede, lebih gampang, cuma kan itu kan ya dosa ya Mas ya. Jadi ya kuat-kuatin iman aja lah, soalnya kan white hat hacker itu kan karir path-nya jelas, kita bisa dapat pekerjaan, jadi nggak ada resiko lain gitu lah Mas selain di penjara gitu. Nggak ada resiko gitu kan. Kalau di black hat kan ada resiko tuh di penjara gitu kan. Jadi ya. Dan sebenarnya perusahaan itu akan mengapresiasi dan bahkan memperkerjakan mungkin ya kalau memang black atau white hat hacker itu ternyata dia memang dibutuhkan untuk pengembangan corporate-nya. Nah, iya benar-benar. Zakir sendiri udah banyak tawaran belum? Kalau dibilang banyak tawaran sih sudah banyak ya Mas, cuma kan karena ada kegiatan lain kan jadi ya nunggu lulus aja lah Mas gitu. Iya nunggu lulus gitu. Oke, terima kasih Zakir sudah main di podcast Antara. Harapan saya nanti ya tolong bisa ganti password saya email. Saya cetak itu ilmu saya. Jadi mudah-mudahan nanti kedepannya Zakir bisa memberi contoh yang baik bagi teman-teman yang lain. Dan setelah ini segmen selanjutnya aku akan konfirmasi nih ke kepala sekolahmu gimana sih kelakuannya Zakir. Siapa tahu sering bolos ternyata di luar memang main
komputer, tapi ternyata komunikasinya untuk bagus ya. Iya. Thank you, Zakir. Siap. Dan Sobat Antara, nantikan podcast Antara di segmen selanjutnya. Halo Sobat Antara, dalam podcast kali ini biasanya kalau saat-saat seperti ini saya takut. Kenapa saya takut? Karena saya langsung menghadap kepala sekolah. Kalau zaman dulu saya menghadap kepala sekolah itu pasti bertanya-tanya, ada apa ya ini? Apa ada yang salah atau saya belum bayar atau saya ada masalah sesuatu. Nah, ternyata saya sedang ada di salah satu sekolah yang cukup luar biasa, yaitu SMK Negeri 8 di Semarang. Saya langsung bertemu dengan Bu Harti sebentar lagi. Siapa Bu Harti? Nah, ini kepala sekolah salah satu yang mana siswanya itu mendapatkan prestasi yang menemukan bug di Google yang mendapatkan perhatian khusus di nasional, bahkan dari Google sendiri bisa menghubungi siswa tersebut. Tapi ini langsung nih kepada tenaga pendidiknya dan supervisinya, yaitu dengan Bu Harti. Gimana kabarnya Bu Harti? Alhamdulillah baik. Saya biasanya takut bukan ke depan sekolah karena takutnya saya belum bayar atau bolos. Bu Harti, ini sangat menarik Bu, ternyata di SMK 8 Negeri 8 Semarang akhir-akhir ini kan mendapat perhatian dari nasional, salah satunya dari anak didik Ibu Zakir yang mendapatkan hadiah dari Google karena menemukan bug di sistemnya. Gimana Bu pendapatnya? Ya, terima kasih ya untuk anak kami Abdullah Muzakir. Kami sering panggil Kak Zakir ya. Ya. Untuk siswa ini adalah siswa kelas 12 ya. Jurusannya rekayasa perangkat lunak. Nah, tentu saja dari sekolah bangga dengan prestasinya sebagai bug hunter ya. Dan ini harapannya ini menjadi profil siswa SMK Negeri 8 Kota Semarang. Ya. Gitu. Mendapati anak didiknya yang berprestasi, apa sih Bu yang harus dilakukan sebagai seorang tenaga pendidik, khususnya Ibu sebagai kepala sekolah, untuk gimana nanti kedepannya biar muncul Zakir-Zakir yang lain ini banyak? Nah, benar ini. Bagaimana muncul Kak Zakir yang jangan cuma kebetulan kan? Berikutnya benar. Ya, kalau di SMK 8 Semarang sih sejak pandemi, sejak 2020 ya, ketika menghadapi pandemi, kami sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dan Direktorat SMK semuanya kan mencari format bagaimana pembelajaran di era pandemi. Dari situ justru muncul ide-ide kreatif. Ya. Nah, banyak pelatihan-pelatihan berbasis daring, ya, lomba-lomba berbasis daring. Dari situ kami identifikasi potensi bakat siswa maupun potensi sekolah yang dimiliki. Saat itu kita kita ikuti program-program antara lain Camp Kreatif Siswa Indonesia. Nah, banyak sih, salah satunya itu kami identifikasi, kami fasilitasi, termasuk setiap siswa per kelompok itu kita dampingi dengan satu guru, dimonitoring, dievaluasi kelemahannya apa. Kemudian ini justru menjadi awal bagaimana sekolah bisa berjejaring antara lain dengan ahli-ahlinya, termasuk ini awal membentuk kelas industri cyber security di SMK 8 Semarang. Nah, dari kelas industri ini harapannya kan bibit-bibit yang sedang bertumbuh ini akan terasah, nanti akan mendapatkan link-link dari industri-industri ya. Selain Kak Zakir ini memang unik, istimewa, eksplor dirinya juga luar biasa ya. Dari sekolah memfasilitasi. Salah satunya juga bagaimana anak-anak istimewa ini waktunya termanage dengan baik, karena dari industri kan justru sudah melirik, melamar, ya, merekrut. Nah, bagaimana sekolah juga berjalan, pekerjaan industri-industri yang sedang merekrut maupun universitas yang melirik itu terjalin. Yeah. Maka kita bentuk tim-tim, ya. Tim-tim ini bisa tim pembelajaran dan tim penilaian, sehingga Kak Zakir ini
bisa belajar di rumah, ya. Sekolah memfasilitasi. Tidak ada lagi tagihan dari semua guru yang justru dalam tanda petik nanti merepotkan ini, passionnya tidak bisa tagihan tugas ya Bu? Iya. Kalau gitu saya sekolah di sini dulu. Oh iya. Biar jadi tagih sama mata pelajaran lain ya Bu. Tapi saya nggak punya prestasi. Terus kemudian kalau ini Bu, dukungan sekolah sendiri selain dari program maupun fasilitas tentunya, ada nggak sih Bu SMK 8 ini menyiapkan kedepannya itu misalnya kurikulum yang sesuai atau program yang sesuai untuk menciptakan anak atau murid itu lebih memaksimalkan potensi apa yang dia miliki? Nah ini pas banget ini. Nah ini. Ya pas banget. Jadi teringat kata Mas Menteri ya, bahwa kalau sekolah itu kan diibaratkan belajar renang di kolam renang. Ya. Bagaimana nanti anak-anak kami bisa berenang di laut bebas. Ya itu. Nah, tantangannya lebih besar ya. Iya benar. Untuk itu antara lain pembelajaran ini kami setting dalam bentuk project. Jadi project based learning ya. Kalau dulu saya siswa, saya akan menghadapi 14 guru, 14 mata pelajaran. Sekarang tidak lagi. Satu project ya, misalkan Kak Zakir passionnya di cyber security. Maka 14 mata pelajaran ini fokusnya ke sini. Tagihan bahasa Indonesianya ya ke cyber security, matematikanya ya ke sini, termasuk olahraga, agama, ini integratif, kolaboratif. Nah ini membuat pembelajaran menjadi simple, juga anak ini berkembang ya enjoy saja di pelajaran ini ini sudah masuk ke semester 3 di SMK 8 Semarang sampai penilaian akhir semester juga begitu. Jadi tidak ada lagi tes apalagi tertulis di akhir semester, tidak. Tapi mengurangi lebih teorinya. Betul, gelar project, Mas. Dan ini gelar projectnya industrinya datang, orang tuanya datang, dan itu kita berani live streaming. Dan misalkan guru bahasa Inggris, pertanyaannya in English, jawabannya in English. Guru bahasa Jawa, pertanyaannya bahasa Jawa. Iya. Sehingga itu apa ya, anak-anak menjadi out the box lah. Ya, ini. Berarti memang menurut Bu Harti sendiri sebenarnya baiknya program-program yang selama ini di sekolah tuh harusnya memang diintegrasikan dengan bakat dan minat dari siswa sendiri ya Bu. Benar, agar anak-anak itu sekolah itu ya seperti bermain, seperti Ki Hajar Dewantoro katakan, sekolah itu sebagai taman bermain. Iya, nyaman, anaknya nyaman, gurunya nyaman, tamunya nyaman juga kan. Kalau dulu kan saya sering izin ke UKS Bu, karena mau ulangan matematika. Sekarang tidak ada lagi, tidak ada lagi guru serem. Semuanya guru idola. Kan? Tapi kan ada bukan permasalahan, tapi ada challenge-nya Bu, tantangannya kan berarti seorang guru harus terus beradaptasi dan istilahnya mengikuti perkembangan zaman, bahwa ini anak bukan harus selalu duduk di dalam kelas yang bukan satu arah lah istilahnya pendidikannya. Itu bagaimana Bu untuk memberi pemahaman kepada guru khususnya yang langsung berhadapan dengan anak didiknya yang kecepatan belajarnya itu mereka sangat cepat di zaman sekarang. Iya, benar sih, karena sekarang tuntutannya kan anak-anak kita harus kita sesuai guru kepala sekolah harus menyesuaikan dengan tuntutan pembelajaran abad 21. Betul. Nah, bagaimana kami guru bahkan karyawannya pola pikirnya juga harus sesuai dengan tuntutan abad 21. Jadi awalnya kita open mindset dulu. Kita duduk bersama, kemudian workshop, open mindset, kita undang ahlinya. Mengosongkan gelas lah Bu ibaratnya. Iya, betul. Kita sampai 5 kali workshop ya. Akhirnya pola pembelajaran yang dulu misalkan reguler, satu anak harus 14 tagihan, itu sekarang sudah
berproses sudah semester ke-3. Bahkan sekarang guru tidak lagi malu untuk belajar dari siswa. Seperti Kak Zakir ini itu menjadi gurunya guru ya Kak ya. Ini bisa menjadi guru seperti Ki Hajar Dewantara katakan, setiap orang menjadi guru. Kak Zakir ini sekarang menjadi gurunya. Ini sudah menjadi mindset bersama sih. Iya. Terakhir Bu, bagaimana sih Bu, harapannya ke depan sebagai seorang guru, khususnya Bu Harti sebagai kepala sekolah, memandang challenge bahwa ini murid dan guru ini harus istilahnya bareng-bareng belajar. Nah, harapannya seperti apa nih dengan adanya kurikulum Indonesia yang mulai disesuaikan ke arah seperti itu? Ya, harapannya setelah proses ini sudah move on ya, kita anggap ini sudah move on, harapannya bagaimana ini dipertahankan ya. Kadang perubahan itu ketika baru beberapa kali proses perubahan, kadang suatu saat mungkin kita ingin mundur dulu ya, maksudnya mundur boleh tapi siap-siap untuk maju. Untuk itu sebetulnya pemerintah itu banyak program-program untuk upskilling, reskilling, banyak program-program update kompetensi guru. Tinggal bagaimana di sekolah itu menciptakan budaya, kepala sekolahnya ya mempermudah, gurunya mau upskilling 2 minggu silahkan, ya kompetensi berkembang di sekolah juga berkembang. Kadang kan maaf ya Mas, kadang kan tidak boleh guru pergi meninggalkan kelas, justru boleh, pergilah, kulaan ilmu, pergilah, ya kita semacam dalam tanda petik kelasnya ditinggal, tapi kan sekarang anak-anak juga biasa kan belajar jarak jauh. Si remote juga biasa. Mereka kerja remote juga biasa. Terbiasa pembelajaran tidak tatap muka ya. Iya, itu hikmahnya. Baik, terima kasih Bu Harti sudah main di podcast Antara. Demikian Sobat Antara, podcast bersama dengan Bu Harti, salah satu kepala sekolah, bukan salah satu, memang satu-satunya kepala sekolah di SMK 8 Negeri Kota Semarang, yang mana memiliki visi yang cukup visioner bagaimana agar guru dan murid ini sama-sama belajar di satu bidang yang bisa disesuaikan dengan adaptasi zaman. Jangan lupa saksikan podcast Antara di YouTube Antara TV Indonesia, Spotify di podcast Antara, dan di Noise di podcast Antara, dan juga di kanal video antaranews.com. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.